Taman Nasional Batanggadis dengan luas 108.000 hektar merupakan kawasan hutan register yang sudah ada ketetapannya sejak zaman Belanda atau 26% dari total luas kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berada pada daerah dataran tinggi Sumatera Utara dengan ketinggian 300 sampai 2145 meter di atas permukaan laut yang merupakan titik tertinggi di puncak gunung berapi Sorik Merapi. Kawasan Taman Nasional Batanggadis terbentuk dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap dengan spektrum bentang alamnya dari hutan hujan dataran rendah sampai hutan pegunungan dengan puncaknya Gunung Sorik Merapi. Mempunyai konsekuensi tinggi keunikan kandungan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Batanggadis dan pesona atraksi alam liar yang belum terjamah. Batanggadis adalah habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna, memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi atau dikenal sebagai salah satu dari biodiversity hotspot di dunia. Kekayaan dan nilai konservasi global dari keanekaragaman hayati di Madinah ditemukan berdasarkan penelitian bersama yang dilakukan oleh para peneliti yang berasal dari LIPI, Puslitbang Kehutanan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, pemerintah Kabupaten Madinah, serta Conservation International pada bulan Maret 2004, di mana terdapat 242 jenis tumbuhan berpembuluh atau vascular plant, sekitar 1% dari flora yang ada di Indonesia atau sekitar 25.000 jenis tumbuhan berpembuluh di Indonesia, dan saat ini diketahui tertinggi di dunia. Selain itu, ditemukan juga bunga langka dan dilindungi bunga Padma atau Rafflesia spesies jenis baru.
Salah satu tempat tinggal bagi spesies fauna langka yang dilindungi undang-undang nasional dan konvensi internasional seperti harimau Sumatera, kambing hutan, tapir, kucing hutan, kancil, binturong, dan landak. Sementara itu, berdasarkan jejak dan penemuan langsung, tim peneliti juga mencatat adanya beruang madu, rusa dan kijang, serta 4 jenis primata. Selain itu juga berhasil ditemukan amfibi tak berkaki yang merupakan jenis satwa purba dan katak bertanduk 3 yang sudah langka dan merupakan jenis yang hanya dapat dijumpai di Sumatera. Melalui penelitian Taman Nasional Batanggadis juga diyakini memiliki spesies burung yang sangat langka. Ditemukan sampai saat ini adalah 242 jenis. Dari 242 jenis tersebut, 45 merupakan jenis burung yang dilindungi di Indonesia. 8 jenis secara global terancam punah dan 11 jenis mendekati terancam punah. Dari total jenis burung tersebut, 13 merupakan jenis yang dikategorikan sebagai burung sebaran terbatas yang berkontribusi pada terbentuknya daerah burung endemik dan daerah penting bagi burung. Ditemukan 6 jenis burung dari keluarga rangkong atau 60% dari total jenis yang ditemukan di Pulau Sumatera. Kehadiran jenis burung ini dapat menunjukkan hutan tropis Taman Nasional Batanggadis cocok atau masih sehat untuk berkembangnya jenis-jenis satwa pemakan buah. Banyaknya jenis-jenis rangkong dapat menjadi indikasi bahwa kondisi hutan alam di Taman Nasional Batanggadis masih dalam kondisi baik dan masih adanya hubungan mutualistik atau saling menguntungkan yang relatif utuh antara jenis satwa penyebar biji tumbuhan dengan jenis tumbuhan tropis. Di hutan tropis, agen perantara dalam penyebaran biji tumbuhan diketahui umumnya dilakukan oleh satwa pemakan buah, dan ini menjadi penting dalam memelihara keanekaragaman hayati dan regenerasi serta rehabilitasi hutan secara alami di hutan tropis. Tingginya nilai kekayaan flora dan fauna di Taman Nasional Batanggadis menjadikan kawasan ini harus segera dilindungi karena masih banyak jenis-jenis tumbuhan yang secara ilmiah belum dikenal dan belum diketahui manfaatnya bagi kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber penelitian yang tak ternilai bagi kehidupan dan jantung bagi dunia dan lingkungan hidup. Dengan status sebagai sebuah taman nasional, maka Taman Nasional Batanggadis layak dijadikan sumber ilmu pengetahuan, lokasi penelitian, serta dapat digunakan untuk pengembangan potensi pariwisata demi terwujudnya upaya konservasi lingkungan hidup Indonesia. Pembentukan kawasan konservasi baru di Provinsi Sumatera Utara semakin penting mengingat degradasi laju kerusakan hutan alam di provinsi ini dalam situasi memprihatinkan, mulai dari penebangan liar, perburuan liar, tambang, juga terjadi permasalahan pemanfaatan fungsi hutan yang hanya berorientasi pada eksploitasi kayu semata yang berimbas pada dirambahnya kawasan hutan konservasi atau illegal logging. Diperkirakan tingkat laju kerusakan hutan alam telah mencapai 76.000 hektar per tahun pada kurun waktu dari tahun 1985 sampai 1998. Sehingga provinsi telah dikategorikan sebagai kawasan yang kaya keanekaragaman hayati, tapi juga sedang mengalami ancaman pemusnahan keanekaragaman hayati. Untuk itu, status Taman Nasional Batanggadis adalah jalan terbaik untuk memberikan perlindungan kawasan. Prakarsa membentuk Taman Nasional Batanggadis datang dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, bukan dari pemerintah pusat. Prakarsa ini tidak terlepas dari keinginan, dorongan dan dukungan yang berasal dari masyarakat setempat.
tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang lingkungan hidup yang dimulai sejak tahun 2002. Inisiatif Taman Nasional Batanggadis jalan dengan aspirasi masyarakat setempat, karena memang sejak lama masyarakat asli Mandailing telah memiliki kearifan lokal yang masih bertahan sampai saat ini. Kearifan lokal tersebut berupa tata cara perlindungan hutan alam atau sumber air serta sistem pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Misalnya, lubuk larangan, penataan ruang banua atau huta, tempat keramat naborgo-naborgo atau harangan-rarangan atau hutan larangan yang tidak boleh diganggu dan dirusak. Dalam pandangan hidup masyarakat Mandailing, air merupakan mata air kehidupan yang bertali temali dengan institusi sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis sehingga harus dilindungi keberadaannya. Dengan pengertian lain, pembentukan Taman Nasional Batanggadis dapat diartikan pengakuan negara atau penguatan terhadap tradisi lokal masyarakat Mandailing yang telah menjaga hutan alam atau sumber airnya selama ini. Usulan ini mendapatkan dukungan positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pada tanggal 11 Maret 2004, tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Madinah telah mendeklarasikan penolakan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung dan tetap konsisten untuk pembentukan Taman Nasional Batanggadis. Puncak dukungan pembentukan Taman Nasional Batanggadis diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan meresmikan pembentukan Taman Nasional Batanggadis melalui penandatanganan prasasti di Panyabungan pada bulan Mei 2004. Taman Nasional Batanggadis merupakan daerah aliran sungai Batanggadis. Daerah aliran sungai ini mempunyai luas 385.455 hektar atau 58,8% dari luas Kabupaten Madinah dan sangat penting artinya sebagai pengadaan air yang teratur untuk mendukung kelangsungan hidup dan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat untuk lebih dari 360.000 jiwa di Kabupaten Madinah yang umumnya hidup dari sektor pertanian, khususnya 68 desa pada 13 kecamatan yang bertetangga dengan Taman Nasional Batanggadis. Hasil hutan yang turut mendukung kegiatan perekonomian adalah log rimba dan kayu gergajian, sedangkan hasil hutan ikutan yang diproduksi adalah rotan arang. Ketergantungan pada sektor pertanian dapat terlihat bahwa sebanyak 35% dari seluruh nilai produk domestik regional bruto kabupaten disumbangkan dari sektor pertanian. Sehingga kualitas dan kelancaran pasokan air untuk keperluan air minum maupun untuk kelangsungan sumber-sumber penghidupan rakyat kebanyakan seperti pengadaan air persawahan seluas 34.500 hektar serta perkebunan rakyat seluas 43.000 hektar seperti kopi, karet, dan kayu manis.
Kabupaten Madinah memiliki masalah besar karena dikategorikan daerah rawan bencana. Kondisi wilayahnya, 36% dari luas wilayahnya merupakan daerah pegunungan sampai ketinggian 2.145 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah yang rawan erosi dan longsor, berlokasi di daerah vulkanis aktif. Curah hujan yang tinggi dilalui daerah patahan besar Sumatera, khususnya subpatahan Batang Gadis, Batang Angkola, Batang Toco. Kawasan rawan bencana ini mempunyai risiko semakin tinggi dampak kerusakan dan jumlah korban jiwa manusia ketika terjadinya bencana alam geologis bersamaan waktunya dengan terjadinya perluasan pembukaan tutupan hutan alam di Taman Nasional Batang Gadis. Taman Nasional Batang Gadis semakin penting guna keberlanjutan pembangunan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madinah. Dalam artian alternatif ekonomi yang tidak merusak ekosistem yang ada dan menjamin adanya pendapatan bagi masyarakat lokal. Dengan pengertian, biaya pemulihan bencana alam akan mengalihkan pengalokasian dana dari investasi di sektor-sektor produktif masyarakat atau pemodalan usaha produktif, biaya pendidikan, biaya kesehatan, peningkatan gizi, perumahan dan sebagainya kepada usaha pemulihan bencana atau non-produktif. Dengan posisi hutan yang lestari dan terjaga fungsi ekologisnya atau pengatur iklim, penjaga kesuburan tanah, pengendali tata air, fungsi keanekaragaman hayatinya dan fungsi ekonomi yang berkelanjutan, maka Taman Nasional Batang Gadis secara maksimal dapat dimanfaatkan sebagai modal alam tanpa bayar dari serangkaian aktivitas perekonomian lokal secara jangka panjang seperti pertanian, perkebunan, pariwisata alam, perikanan atau peternakan. Di samping itu, dengan adanya subsidi ekologis dari eksistensi Taman Nasional, maka pemerintah kabupaten akan memetik manfaat dalam bentuk: pertama, meningkatkan domestik regional bruto atau PDRB kabupaten maupun provinsi, serta kedua, penghematan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD atau terciptanya efisiensi APBD. Kedua petikan manfaat di atas dapat dijadikan indikator adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Taman Nasional Batang Gadis mempunyai potensi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang tak ternilai melalui pengembangan pariwisata alam atau ekowisata, hasil hutan non-kayu atau industri ekstraktif lainnya. Hal itu lebih dapat mendatangkan pendapatan asli daerah yang berarti dan berkesinambungan serta memiliki dampak ekonomi ikutan bagi masyarakat sekitar hutan. Hutan tropis dataran rendah dan pegunungan rendah, sungai Batang Natal, gua-gua alam,
puncak Gunung Sorik Marapi, air panas dan rumah tradisional di Sibanggor adalah beberapa potensi wisata alam dan budaya yang mudah diakses oleh wisatawan. Di samping itu, posisi geografis dari ibu kota Kabupaten Madinah atau kota penyambungan yang strategis karena merupakan jalur lintas yang menghubungkan daerah pusat kunjungan wisata mancanegara terpopuler di Sumatera, yaitu Danau Toba, Parapat, Pulau Nias, Kota Bukit Tinggi. Posisi ini dari titik tolak pemasaran pariwisata sangatlah menguntungkan. Kekayaan keanekaragaman hayati Taman Nasional Batanggadis yang tinggi dan peranan penting ekologis lainnya akan menghadapi banyak ancaman bila tidak segera dilindungi dan dikelola secara efektif dan efisien sebagai kawasan taman nasional. Kekayaan alam yang belum semuanya terungkap ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Mandailing Natal, juga bagi masyarakat global. Penunjukan kawasan hutan di Kabupaten Mandailing Natal menjadi Taman Nasional Batanggadis bukan merupakan perjalanan terakhir. Taman Nasional Batanggadis hanya menjadi taman nasional semata-mata di atas kertas tanpa pengurusan yang baik. Tetapi hal tersebut merupakan awal perjalanan yang berat bagi para pihak berkepentingan untuk mempertahankan dan meningkatkan keutuhan ekosistem Taman Nasional Batanggadis. Kita merasakan ya masyarakat Mandailing Natal ini bahwa kehadiran Taman Nasional Batanggadis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan lagi, bisa dipisahkan dengan masyarakat. Dan perjuangan dari masyarakat untuk bersama-sama mengklaim pemerintah pusat, mendorong pemerintah pusat agar Taman Nasional ini dijadikan sebagai suatu taman nasional yang semula merupakan hutan lindung dan sebagian hutan produksi, benar-benar sudah dapat mencapai klimaksnya dengan keluarnya persetujuan dari pemerintah, yaitu melalui Departemen Kehutanan. Salah satu masalah yang paling fatal yang kita hadapi di dalam pendeklarasian Taman Nasional Batanggadis adalah kehadiran tambang emas yang dilakukan oleh salah satu perusahaan investor dari luar, yaitu PT Sorik Mas Mining, yang sebetulnya mereka telah beroperasi yang tidak jelas bagi pemerintah daerah dan rakyat. Katanya sudah 7 tahun, tapi yang kita lihat mereka hanya mengacak-ngacak dan merusak hutan yang ada di Mandailing Natal. Bagi Mandailing Natal tidak menolak tambang, silakan tambang masuk kalau memang itu menguntungkan, tapi tidak boleh menambang di hutan lindung. Kalau mereka mau menambang, silakan dari penambangan dari bawah tanah. Oleh karena itulah pemerintah dan rakyat Mandailing Natal sangat concern kepada sikap untuk melindungi dan konservasi ini dengan menuntut pemerintah pusat mencabut kembali perizinan terhadap tambang yang dilakukan oleh PT Sorik Mas Mining. Di samping itu ingin kami informasikan sebenarnya bahwa Menteri Kehutanan dan Departemen Kehutanan sudah membuat suatu komitmen bersama rakyat dan pemerintah Mandailing Natal
akan tidak memberikan izin mengeksplorasi tambang bagi PT Sorik Mas Mening di wilayah Taman Nasional, dan kalau mereka mau melaksanakan usahanya silakan di luar tambang nasional. Dan untuk itu baik pemerintah Kabupaten Mandailing Natal maupun Departemen Kehutanan telah mengalokasikan lahan sebesar 1.000 sampai 2.000 hektar. Menyinggung soal zona, kita membagi kawasan Taman Nasional ini atas zona inti yang sama sekali tidak boleh dimasuki dan dipergunakan untuk apapun kecuali untuk penelitian. Yang kedua, zona pemanfaatan. Di situ kita kembangkan nanti ekowisata ataupun yang lain-lain. Kemudian zona penyangga. Zona penyangga ini adalah satu zona yang diberi keleluasan untuk mengembangkan tanaman agrikultural lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan mereka. Dari zona inilah nanti banyak kita harapkan bantuan-bantuan dari pihak luar yang menaruh cinta kepada konservasi ini untuk dapat merupakan salah satu sumber penghasilan dari masyarakat sekelilingnya. Kita mengharap dengan kehadiran Taman Batangga di sini bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi sekaligus akan menempatkan Mandailing Natal dalam jajaran yang dikenal di dunia sebagai daerah pencinta lingkungan, pengawal konservasi, dan pengawal hutan yang cukup begitu ramai baik flora maupun faunanya, sebagaimana telah kita lihat dalam uraian-uraian sebelumnya. Hutan merupakan titik kecil yang dapat menyokong kehidupan di seluruh dunia secara tidak langsung. Dan Taman Nasional merupakan aset yang tak ternilai harganya. Dengan bertahannya sebuah titik kecil di dunia ini, kita berharap dapat menjadi motivasi dalam menyokong lingkungan hidup Indonesia dan menjaga jantung hijau dunia.